Anak muda ini hatinya sangat baik. Aku setia padamu selama ini. Hari ini aku akan anugerahkan mata Dewa Biksu kepadamu. Di siang bolong yang terang benderang, berani banget paksa cewek cantik. Hal semacam ini Aku nggak suka kamu. emang enak banget. Beneran kayak binatang tidak berakal. Kamu masih dianggap laki-laki gak sih? Nona, kamu nggak apa-apa kan? Dasar kurir antar makanan brengsek. Malah sok pahlawan nyelamatin cewek cantik. Anak muda ini hatinya sangat baik. Aku setia padamu bertahun-tahun. Hari ini aku akan anugerahkan mata Dewa Biksu kepadamu. Bantu orang, bantu dirimu. Menghukum kejahatan dan menyebarkan kebaikan. Tolong, ada orang. Semakin kamu meronta, semakin aku bergairah. Cepat bikin aku puas sebentar. Tolong, tolong. Mata langit ini sangat kuat. Sepertinya. Bisa melihat tembus pandang. Aneh banget, kayak ketemu hantu aja. Kamu anak brengsek, tunggu aja ya. Nona, jangan gini dong. Semuanya udah aman, gak apa-apa lagi. Terima kasih. Aku kabur tanpa ayahku tahu. Tidak pernah menyangka akan bertemu. Hal seperti ini. Untung kamu menyelamatkanku. Kabur dari rumah. Orang apa yang baru aku selamatkan? Tidak bisa. Aku harus cepat pergi. Maaf ya Nona. Aku masih harus mengantar pesanan makanan. Ini salah. Masih ngantar pesanan makanan buat apa? Aku mau pergi beli tiket lotre. Pengantar makanan ini, kenapa tiba-tiba mau beli tiket lotre? Jangan-jangan kepalanya baru saja terbentur ya? Kenapa cewek ini terus mengikutiku? Sudahlah. Mata dewa, Benar saja. Aku benar-benar bisa melihat tembus pandang. Tiket gosok banyak ini, total hadiahnya cuma 550 yuan. tidak ada hadiah besar. Sepertinya ganti toko lotre lainnya. Pak, cuma nominal segini aja ya? Apakah tidak ada tiket gosok lain? Masih ada hadiah utama. Hadiah pertama 250.000. Tapi yang beli model ini jarang-jarang. Aku taruh di paling bawah counter. Ambil yang ini aja. Ambil yang ini aja. Wah, hadiah pertamanya 250.000 uang setelah pajak cukup. Aku antar makanan 3 tahun. Tadi kamu baru nyelamatin. Aku sampai kepalamu terluka. Aku bawa kamu ke rumah sakit dibanding beli tiket lotre. Aku rasa antar makanan cukup menjanjikan. Cewek ini gila ya. Bos, yang 20 ini. Aku mau yang nomor pertama. Oke deh. Ambil yang kedua. 20 yuan. Oh, yang 50 ini. Aku mau yang nomor ketiga. Wah, anak muda ini beli tiket gosok. Pilihannya bisa tepat banget gini. Aku emang biasanya suka beli kayak gini. Oke, ini dia. Aduh, pasti kepalanya terluka deh. Semua salahku. Kamu yang gosok aja. Aku yang gosok. Kamu udah ngikutin aku lama banget. Kamu curiga kepalaku sakit ya? Kamu yang gosok aja. Oh, sekarang aku punya mata tembus pandang. Aku nggak percaya nggak bisa menang. Mana mungkin ini bisa dapat hadiah? Wah, menang. Keberuntunganmu bagus banget ya. Wah, kebetulan banget tebakanmu tepat. Dapat 50 loh. Yang ini menang. Setidaknya kita tidak rugi. Jangan beli lagi setelah ini ya. Mana mungkin ini cuma kebetulan. Sekarang saatnya menyaksikan keajaiban. Yang ini bisa menang 500. Benar-benar menang. Yang ini benar-benar menang. 500. Aneh banget sih. Si ojol ini tebakannya tepat banget. Sepertinya penjual lotre hari ini rugi. Ini yang terakhir nominal 50 ya. Kamu percaya tidak aku bisa menang? 25, 000. Seriusan? Cepet gores aja, gak usah pura-pura jadi dukun deh. Tiket loteriku tidak punya hadiah besar. Mi menang. Menang? Masa sih? K10 menang 250.000. Benar-benar menang 250.000. 250.000 loh. Bisa menang segampang itu ya? Aduh, Anjir. benar-benar menang 250.000. Bos, kali ini klaim hadiah. Kamu percaya? Otakku nggak rusak kan? Karena aku menang 200.000 yuan. Aku tak perlu antar makanan lagi. Sewa rumah yang lebih bagus dulu. Aku ada rumah sewa di sini. Nggak tahu apakah kamu mau pindah. Ke sana. Tenang, tidak ada sewa. Anggap aja aku balas budi. Cewek ini jangan-jangan lagi mengincar. Uang 250.000 yuan punyaku. Aku pikir-pikir dulu ya. Mata Piu bisa melihat melalui benda. Sepertinya masih ada fungsi ajaib lainnya. Misalnya, memperbaiki sesuatu. Mata ajaib ini, tolong sembuhkan lukaku. Mata ini menyembuhkan bekas lukaku.
Berarti dia bisa perbaiki barang antik? Digabung sama kemampuan tembus pandang. Aku bisa cari barang antik murah. Besok langsung coba aja. Lewat sini, jangan sampai kelewat ya. Hei adik, sini lihat-lihat dulu. Ini vas porselen dari dinasti Tang. Hei, yang ini lebih keren lagi. Kuali perunggu dinasti Zhou Barat. Hahaha, yang ini lebih hebat lagi. Gelas Ratu Qi Utara. Semuanya barang berharga bagus. Pak San, keluar cek botol ini ya. Barang tiruan kerajinan modern, barang tiruan hiasan kerajinan, barang tiruan gelas minum biasa, barang tiruan. Aku lihat barang palsu di kios. Bahan kayu kelas tertinggi, nilainya setara dengan emas. Bos, yang di bawah pantatmu, Bangku itu, berapa harganya? Semua barang ini kamu tidak suka? Malah tertarik sama bangku kecilku ya? Karena aku punya malas, ingin duduk setelah beberapa langkah. Jadi, aku tertarik sama bangku kecil milikmu. Kita sejalan ya. Kadang aku capek pas jalan. Berapa harga yang kamu mau tawarkan? Bangku kecil ini. kayaknya nggak terlalu mahal kan? Harga pasaran sekitar 20 saja. 20 itu terlalu sedikit loh. Ya udah, aku lihat tempat lain. Jalan antik ini juga bukan cuma kamu satu-satunya yang punya bangku kecil. Jangan buru-buru, jangan buru-buru. Harganya bisa dinegosiasikan kok. Bos, aku mau beli. Satu bangku 20. Itu udah banyak loh. Aku beli bangku ini 200 yuan. Sebenarnya harganya cuma 10 doang. Tapi cowok ini mau beli. Yang terpenting, hari ini belum buka. 200 buat beli bangku kecil. Pak, kamu kaya banget deh. Tapi aku nggak bisa kasih banyak. Lagi pula, kamu udah lama banget. Kalau kamu mau jual Ya potong setengah harganya. 100, 100. masih untung 90 loh. Hitung-hitung manapun nggak akan rugi. Enak banget. 100 ya, 100 saja. Siapa suruh aku lihat kau jujur? Barang antik di lapak aku ini, Mau beli bawa pulang nggak? Nggak perlu dua-duanya deh. Aku cuma jalan-jalan santai aja. Kalau capek ya duduk sebentar. Bangku kecil ini. Hei anak muda, aku tiba-tiba ingat sesuatu nih. Ada apa? Bangku kecil milikmu ini. Kamu nggak mau jual lagi? Aku juga tidak mau beli. bukan. Kembalikan uangku dong. Bukan. Maksudku adalah bangku kecil ini nih. Kalau kamu duduk 2 hari, hancur. Lari balik minta pengembalian uang. Aku tidak punya barang untuk dikembalikan. Jadi, kita buat surat pernyataan aja. Surat ini jadi bukti. Barang yang sudah terjual tidak bisa ditukar kembali. Jangan ada pertengkaran nanti. Bos, kamu jualan pinter banget deh. Cuma bangku kecil doang. Kamu dapat orderan jutaan rupiah. Maaf. Maaf, aku tidak menabrakmu. Gak apa-apa. Adik kecil, bisakah aku lihat bangku kecilmu? Kamu mau lihat bangku aku? Banyak banget di sepanjang jalan loh. Aku dari Asosiasi Penilai Barang Antik. Bangku di tanganmu itu antik, ya. Jadi aku mau lihat-lihat lebih teliti. Oh begitu. Ternyata ini seorang ahli ya. Kalau ternyata bangku kecil ini kayu Wang Wali. Apakah kamu mau membelinya dengan uang? Berapa banyak uang yang kamu berikan? Guru, tolong lihat ini. Bangku kecil masa bisa barang antik. Aku udah kerja 20 tahun lebih. Udah ada patina, tidak ada yang berbeda. Hei, apa yang kamu lakuin? Lihat bangku ini tidak rusak. Kayu ini sangat keras. Tahan haus, tidak mudah bengkok. Bangku ini permukaannya udah berpatina. Itu karena sudah lewat waktu. Endapan dari tahun-tahun yang berlalu, minyak alami di permukaan membentuk patina. Lagi pula, coba lihat lebih teliti. Serat kayu di bangku ini bentuk simpul pohon alami. Abang, kamu udah ngomong banyak banget. Apa maksudmu sih? Yang ingin saya sampaikan adalah, bangku kecil ini kayu Huang Huali. Nilai penelitiannya sangat tinggi. Apa? Kayu Huang Huali? Kayu istana kerajaan. Adik kecil, bangku kecil ini, apakah kamu tertarik menjualnya kepadaku? Saya tawarkan 1 juta. Apa? 1 juta? Tidak menyangka kayu Huang Huali ini sangat berharga sekali. Anak muda, mau jual bangku kayu ini? Tentu saja boleh. Alipay menerima transfer sebesar 1 juta yuan. Nanti ada barang bagus ya. Hubungi aku lagi ya. Iya, sial, 1 juta laku begitu saja. Aku jual barang palsu di sini. Uang penjualannya nggak sebanyak ini. Hei, kamu tidak boleh pergi. Bangku kecil itu milikku. 1 juta itu juga milikku. Semuanya milikku. Bos, kamu tidak apa-apa? Kamu jual bangku kecil padaku. Barang terjual tidak bisa dikembalikan. Jadi pemilik bangku kecil ini aku. Aku jual ke siapapun. Aku berubah pikiran. Surat perjanjian itu tidak sah. Tolong jaga kepercayaan dong. Jangan rusak namamu di sini. Hei, Kamu kok nggak mau menyerah sih? Gini deh.
1 juta itu kita bagi berdua. Masing-masing setengah. Menurutmu itu mungkin? Minggir sana. Patung Buddha emas asli. Kualitasnya rendah, barang baru. Tidak menyangka kios seperti ini ternyata memiliki patung Buddha emas. Hei adik kecil, coba lihat, ada yang kamu suka? Semua ini barang lama loh. Barang antik semua. Kalau kamu beli pulang nanti, ini hangat dingin juga. Bahkan bisa memperpanjang umur loh. Giok ini berapa harganya? Giok ini loh, diproduksi di wilayah utara Myanmar. Kini aku bilang ke kamu, harga tetap 20.000 yuan. Pak Toko, Kalau gelang giok ini berapa harganya? gelang giok ini loh. Hei adik kecil, kamu benar-benar punya selera yang bagus. Giok kuno laut. Kamu beli dan pakai di badan. Musim dingin hangat, musim panas sejuk, cuaca panas, badan terasa segar. Selalu bersamamu. Harga tetapnya 3.000 yuan. Bos, barang-barang yang kamu jual ini Semuanya tidak murah ya? Ya iyalah, ini barang antik kan? Pasti tidak murah dong. Dia pilih batu giok sapi tua. Sepertinya dia mau beli, tapi semua barangnya palsu. Kalau aku berhasil menghentikan, dia membeli supaya dia tidak tertipu. mungkin nanti dia senang. Memberiku 1 juta poin. Aku dapat 500.000 kan? Hei adik kecil, kamu masih di sini? Bukan gitu. Aku cuma mau kasih tahu kamu, barang-barangnya semua palsu. Aku mau kasih tahu kamu. Barang-barangnya semua palsu. Hei, Lau Peter, kamu bicara apa sih? Hei, ada apa? Kamu jual palsu, aku boleh ngomong. Lau Peter, kita berdua tidak dendam dulu. Hari ini kita tidak dendam, ya? Kamu ngapain sih langgar aturan? Aturan? Kamu jual barang palsu, langgar aturan, semua barang kamu ini palsu semuanya. Siapa beli, dia bodoh. Bro, dengerin aku deh. Barang yang mereka jual semuanya palsu. Siapa beli, pasti ditipu dia. Ini penipuan untuk orang bodoh. Laute, kamu mau berkelahi ya? Ayo sini. Ini ada apa sih? Para pedagang barang antik seharusnya solid. Kenapa bisa bertengkar sesama sendiri? Sudah, kalian jangan berkelahi lagi. Mau beli barang apa? Mau beli barang A, itu kebebasanku sendiri. Bang, Jangan beli barang palsu demi kebaikanmu. bos, botol yang berlumuran tanah ini, berapa harganya? Kalau kamu benar-benar mau, aku nggak minta harga gila-gilaan. 1.000 yuan, kamu bawa saja langsung. Bang, barang ini paling cuma 200. Pak Tua, kamu mau dimarahi ya? Oh, Aduh. Hei adik kecil, kalau kamu benar-benar mau beli, aku kasih harga dasar buatmu. 100 yuan, kamu bawa saja langsung. 88. 80. Oke, ya udah, 80 aja. Bayar. Hei adik kecil, aku bingung banget barang yang dia jual palsu. Kenapa kamu beli? Kamu tidak berhak ikut campur. Hei, aku cuma nasihatimu baik. Kok kamu bisa gitu sih? Niat baik disia-siakan. Aku udah bilang barangnya itu palsu. Gak boleh, kita kembalikan ini. Hei, 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 jangan pergi. Aku bilang, jangan pergi. Kamu gila ya? Lebih baik ini pecah sih. Kamu sengaja kan? Ada sesuatu tersembunyi di sini. Ini patung emas Buddha loh. Wah, ini patung Buddha emas asli, patung emas Buddha. Aduh. Berapa harganya? Dijual seharga 8. Aku pikir vas ini penuh tanah. Aku kerok sedikit pakai pisau. Tidak bisa dikerok sama sekali. Aduh. Wah, ini patung Buddha emas. Aduh, aduh. Ah, Ini milikku. Kamu orang ini gila ya. Transaksi bayar dulu, barang datang. Sekarang masih berani ambil kembali. Hei, ini deh. Aku kembalikan 80 yuan ke kamu. Kembalikan emas Buddha padaku ya. Hei, barang yang kamu jual. Masih mau ambil kembali. Menurutmu itu mungkin? Patung emas ini diuji mata ketiga, kemurniannya kurang. Aku juga tidak tahu harganya, tapi bangku kecil laku 1 juta. Tidak cukup untuk kakak pemilik rumah. Biaya ayah. Bang adik, kamu siapa ya? Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku pemilik toko antik Lao Jianghu. Tadi aku lihat kamu memegang patung emas ini. Tidak tahu apakah kamu berniat menjualnya? Aku jujur dan adil. Harganya sangat wajar. wah, apa yang dipikirkan langsung datang. Baru saja pikirkan harga emas ini. Sudah ada pembeli tanya harga. Berapa kamu mau bayar patung emasku? Bolehkah aku melihatnya lebih teliti lagi? Ya. Bang adik, kita jujur, ngomong langsung aja. Patung emas milikmu ini. Bagian dalamnya berongga. Kadar emasnya memang tidak cukup tinggi, tapi nilai tetap ada.
Menurut harga pasaran saat ini, harganya kira-kira 150.000. Begini, aku memberimu harga 180.000. Semoga kedepannya ya. Kalau kamu punya barang bagus, jual semuanya lewat aku. Kalau aku nggak sanggup menampungnya, aku perkenalkan kamu ke pembeli besar. Gimana menurutmu? Omongan bos ini enak banget didengar. Boleh. Oke, hehe. Baik. Ngikutin di siang bolong. Aku cuma seorang pria. Apa niatmu sebenarnya? Keluar sini sekarang. Adik kecil, kita bertemu lagi ya. Kamu ternyata, iya, aku, betul. Dulu kamu beli bangku kecilku. Langsung dijual lagi seharga 1 juta. Beli lagi budak giok tua itu. Pasti kamu dapat untung banyak kan? Awalnya aku berpikir untuk merendahkan diri. Bekerja keras. Bisa kamu beri aku sedikit uang? Kamu benar-benar tidak tahu berterima kasih. Ya udah, nggak ada cara lain. Aku cuma ambil jalan pintas. Kasih kamu tindakan yang lebih keras. Gimana kalau gini? Serahkan padaku. Kalau begitu, kamu bakal mati parah. Kalau aku tidak menyerahkannya, Apakah kalian merampok terang-terangan? aku beri kamu 10 detik. Tidak perlu berpikir lagi. Aku pilih menyerang duluan. Masih bengong apa? Ayo maju, pukul dia. Pukul dia sampai mati buat gue. Pukul dia sampai mati buat gue. Pukul. Patahkan tangan dan kakinya. Pukul dia sekeras mungkin. Pukul dia sampai mati. Kamu udah pulang. Kamu tadi pergi ngapain? Kenapa bisa jadi begini? Ada 1,18 juta di kartu ini. Aku dengar ayahmu sedang sakit. Ambil dulu untuk biaya pengobatan. Kenapa kamu mau bantu aku? Aku cuma pikir selama ini menyewa rumahmu. Kamu sangat memperlakukanku dengan baik. Anggap saja ini balas budi dariku. Uang sebanyak ini. Dari mana kamu dapat uang ini? Kamu harus memberitahuku yang sebenarnya. Tidak apa-apa. Udah bengkak kayak kepala babi. Kamu masih bilang tidak apa-apa? Aku harus lapor ke polisi. Baiklah. Wajahnya saat serius. Lumayan bagus. Apa yang aku pikirkan sih? Dia peduli padaku. Katakan yang sebenarnya. Aku ketemu penjual batu giok. Mereka ada lebih dari 10 orang. Kejadiannya memang begitu. Kalau kamu kenapa-napa, lalu aku harus gimana? Sabar sebentar, keadaan akan tenang kembali. Langkah mundur membuka jalan luas. Kamu nggak ngerti? Kamu tidak lari, malah kamu maju berkelahi lawan mereka. Kalau aku lari, aku penakut. Aku nggak lari. Lagi pula mereka juga nggak untung. Kamu ini. Aku ambilkan iodin untukmu. Sakit? Nggak apa-apa, nggak sakit. Kalau sakit, teriak aja. Jangan ditahan. Si nakal kecil. Bagus nggak? Bagus. Enggak bagus. Aku nggak lihat apa-apa. Kakak pemilik rumah, kamu mencium aku. Ini hadiah buat kamu. Aku buatin mie buat kamu. Mie buatan kakak enak gak? Enak. Mie buatan kakak lembut. Tapi juga kenyal. Sekali suapan langsung masuk perut. Rasanya tetap membekas di lidah. Kakak mau tanya kamu satu hal. Kenapa kamu baik banget sama aku? Dulu, kita cuma pemilik dan penyewa rumah. Karena kakak cantik dan baik hati. Karena aku tidak punya uang dan gak punya tempat tinggal. Kakak yang merawat aku, menampung aku. Rumah ini gratis untukku. Aku juga suka kakak. Mau menikahi kakak jadi istriku? Xiao Hao. Terima kasih ya. Nggak usah sungkan lah. Aku besok lanjut cari uang lagi. Berusaha dapat uang lebih banyak, supaya paman bisa sembuh secepatnya. Xiao Hao. Kembalikan uang ini dulu. Kakak sudah menggadaikan rumah dan mendapatkan pinjaman uang. Nanti setelah dapat donor ginjal cocok, kayaknya biaya besar lagi deh. Saat itu nanti, kamu bantu kakak. Nggak terlambat. Aku punya mata ketiga. Bisa menembus segala sesuatu.
Judi batu mentah juga cuan banyak. San Ye, keluar lihat dong. Ada bahan istimewa? Astaga, Setelah berkeliling satu putaran, semua di luar adalah batu mentah. semua ini batu biasa. Semua bilang, batu giok untung rugi. Satu potong cuma pakai baju karung. Benar saja, namanya tidak mengecewakan. Sepertinya pasar judi batu ini Datang sia-sia saja. memancarkan cahaya hijau zamrud. Batu ini ada isi berharga. Cahaya hijau zamrud tadi itu. Adalah pancaran dari tumpukan batu ini. Halo Pak Tuko, tumpukan batu mentah ini dijual berapa? Batu-batu mentah ini sudah dipesan oleh seorang orang kaya. Nanti dia akan datang membelah batu. Coba lihat batu mentah ini, boleh? Tidak boleh? Aku tetap beli ini. Menurut perasaan pribadi saya, pasti akan keluar bagian hijaunya. Orang belah batu pakai perasaan. Kamu adalah orang pertama. Belum pernah membelah batu sebelumnya. Kamu cuma mau coba keberuntungan ya? Iya. Begini saja. Nanti setelah orang kaya itu datang, tunggu sisa batu pilihannya. Kamu baru beli. Boleh tidak? Lagi pula dia sudah membayar uang mukanya. Ya sudah deh. Kalau gitu saya tunggu lagi saja. Oke, silakan lihat-lihat dulu susu kamu. Batu mentah berwarna hijau zamrud ini. Semuanya adalah uang diletakkan tepat di depan mata saya. Tapi saya tidak boleh membelahnya. Benar-benar membuat orang ngiler. Tapi sebagian kecil juga barang biasa. Oke, silakan lihat-lihat dulu susu kamu. Woi bos, batu mentah saya sudah datang. Aduh bos Zhang, sudah datang, sudah datang. Semuanya diangkut langsung dari tempat produksinya. Jaminan pasti bisa keluar bahan. Semua ada di sini. Harga sesuai jumlah yang kamu potong. Orang kaya yang dibicarakan bos itu, Ternyata bocah ini aduh, bukankah itu si Anu? Bisa ketemu kamu di sini. Bocah brengsek ini. Males ngurusin kamu. Tunggu, aku potong batu duluan. Nanti aku urus kamu lagi. Master, silakan lihat dulu ya. Cari yang paling bisa kerja keras. Bos, area ini pasti bagus. Master batu giok pilihan Zhang. Memang tidak main-main. Kamu benar-benar memilih batu mentah hijau. Tapi bukan hijau giok super premium. Keluar warna hijaunya, ini giok kualitas menengah. Lumayan bagus. Dapat keberuntungan yang bagus di awal. Bocah rendahan. Ini kan? Master, lanjutkan. Jangan sentuh batuku. Batu besar ini tidak perlu dipotong. Batu ini, Tadi Tuan San sudah memindainya sebentar. cahaya hijau zamrudnya paling pekat. Bisa juga keluar giok super bagus. Bagaimana? Bos, ini sulit dipastikan. Batu besar di bawah pohon. Ada bekas poles buatan di atasnya. Kalau dipoles secara manual, ini terlihat seperti penipuan. Oh, Itu batu tanpa isi. Yah, tidak ada bahan. Kalau begitu, pilih yang lain ya. Karena kalian tidak mau memilihnya. batu ini, Bagaimana kalau dijual kepada saya? Bos Zhang, begini, adik beli batu. Potong batu. Jadi kami biarkan dia melihat-lihat sebentar. Dia merasa batu ini. Bahan ini tampak bagus dan berkualitas. Ingin beli beberapa untuk dipotong coba-coba. Mencoba peruntungan. Apakah batu ini dipesan olehmu? Jadi saya ingin meminta pendapat Anda. Coba beli batu yang tidak kamu butuhkan. Kamu cuma mau coba peruntungan ya? Kamu paham potong batu ya? Saya tidak paham sama sekali. Saya cuma mau memotong batu. Merasakan sensasi serunya. Saya memang tidak paham. Aku lihat isi dalam batu ini. Kamu tidak paham tentang batu. Aku ingin rasakan keseruan memotong batu. Kamu tidak takut sampai bangkrut total? Kamu tahu harga batu ini mahal? Tentu saja tahu. Dan saya juga tahu. Giok memiliki 5 kebajikan. Permukaannya lembab dan terasa hangat. Ini adalah kebajikan sejati. Itu salah satu dari 5 kebajikan. giok asli yang berkualitas tinggi. Saat disentuh, terasa lembut. Meskipun luarnya tertutup batu, rasanya sejuk seperti angin sepoi-sepoi.
Jangan percaya, coba sentuh sendiri. Aduh, itu bacaan dari buku kan? Anak muda, jangan berbuat onar di sini. Aku harus memotong batu. Keluar warna hijau gioknya. Bos, batu mentah ini jelek. Sudah dipotong sebanyak ini. Semua barangnya biasa saja. Nggak ada barang bagus, bro. Iya ya. Batu ini bahkan tidak menutup modal. Ya, lagi pula itu giok kaisar loh. Ini sulit didapatkan. Baik, aku akan scan kode untukmu. Ya. Ya. Hati-hati di jalan ya. Hai, Bos, batu mentah ini belum dipotong. bisa dijual ke saya tidak? Tentu saja bisa. Ini sudah dipesan Tuan Zhang loh. Tapi harganya sesuai potongan. Kamu boleh beli HMPH anak muda. Kamu beli batu yang tidak kupotong. Itu sama saja beli barang rongsokan. Bukankah itu membuang-buang uang saja? Batu ini bahkan aku tidak potong. Apa gunanya kamu bawa pulang nanti? Rasakan keseruan dengan batu. Untunglah. Ahli tebak batu ini tidak memotong. Batu mentah yang berbentuk oval itu. Masih ada sisa bahan bagus juga. Ini aku dapat keuntungan besar deh. Pengalaman. Dan limbah yang tidak aku pakai. Ini belum pernah terdengar. Hei, mau bertarung nggak? Taruhannya apa? Aku tak tahu hubunganmu dengan dia. Tapi rasanya hubungan kalian berdua cukup dekat. Kalau kamu potong sisa batuku, kamu tak bisa memotongnya dengan baik. Kamu serahkan dia ke tempat tidurku. Gimana? Dapat barang bagus? Terserah kamu. Kamu bisa lakukan apa saja padaku. Gimana? Jadi deh, aku punya mata tembus pandang. Sudah tak terkalahkan. Ya, Pak Bos. Jual limbah ini kepadanya. Aku pengen lihat sendiri. Limbah ini bisa buat apa sih? Jadi, adik kecil. Batu-batu ini total 80.000. Oke. Kalau begitu adik kecil, bahan mana yang mau dipotong duluan? Yang ini deh. Ah, hijaunya keluar. Keluar hijaunya. Aduh, keluar hijaunya. Ayo, cepat lihat. Apa ini? Ini dipotong jadi apa sih? Bos Zhang, ini giok es loh. Aku tahu ini. Kamu tahu itu nggak? Tahu. Kalau kamu memang tahu, kenapa kamu tidak bisa memotongnya? Bos. Anjir. Ini beneran dari sisa potongan. Ya, Aku juga nggak tahu. kamu nggak guna banget. Ini cuma kebetulan doang. Anak muda, keberuntunganmu luar biasa. Bisa dapat jade di sisa batu. Hal seperti ini sangat jarang terjadi. Iya. Jadi selanjutnya potong yang mana? Masih ada satu giok utuh. Potong yang ini aja. Keluar hijaunya. Aduh wah. Keluar hijaunya lagi. Ini ada apa sih? Kekena hantu nih. Kena hantu nenek kamu. Istri. Aku. Anjir keparat. Sisa bahannya dipotong jadi 2 giok berkulit. Kau harus jelasin ini padaku, ya? Bos. Jangan pukul lagi. Muka gue udah hampir kayak kepala babi nih. Gue juga nggak nyangka. Aku juga salah kali ini. Gua pukul mati pun nggak berlebihan. Pukul orang sendiri buat lampiasin marah. Nggak ada gunanya. Tuan Bos Zhang, Menurutmu di dalam batu bahan ini, bisa keluar giok kualitas super gak? Bos, batu ini gue yang paling berhak bicara. Tadi gue udah pelajarin lama banget. Lihat goresan pahat di batu ini. Pasti udah diperiksa orang lain sebelumnya. Batu ini pasti nggak ngeluarin apa-apa. Kamu yakin? 100% yakin. Bos, taruhan lagi sama bocah ini. Hancurin aja kesombongannya. Baik, gue percaya lagi. Sama kamu sekali lagi. Mau nambah taruhan nggak? Taruhan apa lagi? Taruhan aja batu ini. Nggak ada bahan giok sama sekali. Giok paling jelek pun nggak ada. Kalau kamu kalah, potong 3 giok bagusmu. Berikan semuanya kepadaku. Kalau aku yang menang gimana? Kamu tidak mungkin menang. Bahkan kalau kamu menang pun. Kastrasi aja dia. Gimana? Bos harus punya keberanian. Kastrasi aku? Aduh, ini tidak pantas kan? Apa yang tidak pantas? Kamu yang salah menilai tadi. Mengkastrasimu adalah hukuman terbaik untukmu. Aduh, ini tidak pantas. Aku sudah tua tapi tetap hidup. Tapi aku masih jago kayak dulu.
Kamu bilang isinya kosong kan? Apa yang kamu khawatirkan? Iya ya. Ya, apa yang aku khawatirkan? Aku di dunia judi batu giok. Aku ahli memotong batu berharga. Tidak pernah sekalipun salah menilai. Batu ini pasti kosong ya. Kejam banget sama diri sendiri. Tapi, aku mau nambah taruhan juga. Cek juga batu milikmu sendiri. Kamu makin minta lebih. Kamu beneran pikir kamu bakal menang? Jangan banyak omong kosong. Berani taruhan nggak? Jangan berani menggonggong. Aku tepuk dada jamin. Ini pasti tidak ada masalah. Bos, taruhan sama dia aja. Kamu yakin kali ini beneran siap? Bos, aku bertaruh nyawa kali ini. Ini pasti sangat aman. Baik, aku percaya kamu sekali lagi. Oke, aku terima taruhanmu. Tapi, kalau kamu kalah, kamu harus membelah batu milikmu sendiri. Tidak masalah. Kalau kalah, nggak usah kamu bantuin. Aku sendiri yang membela milikku. Gaya aneh apa sih ini? Kalau kalah, maksa menenggelamkan diri. Pilih taruhan lain aja. Ayo bos. Suruh pegawainya potong batu ini. Adik kecil, aku pemilik toko batu ini. Aku ahli batu judi ini. Batu mentah seperti ini. Permukaannya ada bekas penggosokan. Lebih baik jangan dipotong. Ya, karena tidak akan keluar hijau. Dengarkan nasihatku sekali saja. Jangan dipotong, jangan main taruhan jenis ini. Terima kasih atas kebaikan hati bos. Tapi aku yakin keberuntunganku lagi bagus. Ini, ya sudah deh. Aduh. Tidak keluar hijau. Gak perlu pakai asap lagi. Anak muda, serahkan 3 barang bagusmu itu. Kenapa terburu-buru sih? Batu sebesar ini baru dipotong dari tengah saja. Kedua sisinya belum dipotong. Tidak bisa dipastikan. Bagian tengah saja sudah tidak ada. Mungkin ada hijau di kedua sisinya. Sisa potonganku tadi jadi hasilnya. Tadi kamu cuma beruntung doang. Kamu pikir sembarang batu bisa hijau? Omong doang gak ada gunanya. Fakta lebih berbicara daripada omong besar. Potong terus. Nggak keluar warna hijau. Sekali lagi nggak keluar hijau. Bocah, terima aja nasibmu. Berdasarkan pengalamanku bertahun-tahun memotong batu giok, bahkan kalau itu cuma sisa potongan, tidak ada warna hijau giok, nggak ada kemungkinan lagi. Sepertinya kali ini kamu kalah telak. Belum tentu. Potong terus, potong terus. Bocah, kamu belum menyesal. Ini udah hancur jadi remukan, masih ada barang bagus lagi. Kawan, batu-batu ini sekarang sampah. Yang paling besar cuma seukuran kepala. Masih mau dipotong apa lagi? Potong yang ini. Pasti akan keluar barang bagus. Wah, batu mentah sekecil ini. Kamu masih mau memotong terus? Ini hanya usahamu yang terakhir. Berjuang di saat terakhir. Kalau ini masih tidak keluar gioknya, aku menyerah. Oke, sekali ucapan terucap tidak bisa ditarik kembali. Potong saja untuk dia. Biarkan dia kalah dengan jelas. Kalau gitu aku yang potong sendiri. Aduh. Astaga, keluar hijaunya. Aku dapat giok. Apa? Cahaya ini. Cahaya ini. Giok Kaisar. Ini. Tidak mungkin. Tidak mungkin sama sekali. Bos, kamu tidak salah kan? Batu kecil ini dapat giok Kaisar. Tidak salah potong kok. Lagi pula, ini. Kualitas giok Kaisar ini. Bahkan termasuk kualitas paling sempurna loh. Apa? Giok Kaisar kualitas super. Berarti aku kalah lagi dong. Apa yang baru saja kamu katakan? Kamu janji giok di dalamnya? Sekarang ini ada apa sih? Ini. Saya juga tidak tahu. Aku juga nggak nyangka bocah ini hoki. Benar-benar tidak disangka. Bos. Kamu bikin aku celaka banget. Hey bos. Redam amarahmu dulu. Redam amarahmu. Aku juga tidak menyangka ukurannya sebesar kepalan tangan. Bisa menghasilkan giok Kaisar. Ini belum terdengar di dunia judi. Sekarang keluar giok Kaisar. Kalian berdua harus tepati janji taruhan. Hey, baju rumahku belum dicuci. Ayo pergi. Xiao Liu. Kalian berdua? Perkataan yang sudah terucap. Ibarat air yang tumpah. Selesaikan taruhan dulu, baru pergi. Kenapa kamu bertingkah sombong begitu? Minggat sana. Kalau main taruhan, terima kekalahan. Jaga mulutmu baik-baik. Yue beraninya kamu memukul aku. Apa yang kamu tertawakan? Pukul dia untukku. Pukul dia sampai mati. Aku terluka.
Aku tidak bisa mengalahkannya. Kamu pecundang tidak guna. Waktu cari perempuan kamu lari secepat itu. Sekarang kamu bilang aku tidak kuat. Hari ini, kalian tidak tepati taruhan. Jangan harap bisa pergi dari sini. Adik kecil, lebih baik beri kelonggaran, ya. Bos Zhang punya latar belakang dan punya pengaruh besar. Kamu memukulnya hari ini, ya. Aku tidak peduli latar belakangnya. Tidak ada hubungannya sama aku. Aku cuma minta dia menepati taruhan. Tapi taruhan kalian, ini terlalu berat banget. Aku tidak peduli. Kalau aku yang kalah, apakah mereka akan melepaskan aku? Hei, kamu itu apa sih? Taruhan apa? Aku kasih tahu kamu. Taruhan kita cuma omongan lisan doang. Tidak ada surat perjanjian, sama sekali tidak sah. Aku paling benci orang ingkar janji. Aku bantu kamu kastrasi dia. Hancurkan dia sampai tamat. Kamu ini kejam banget deh. Gua terbang, gua juga terbang. Berani main, berani tanggung. Hal yang mutlak. Pergi sana. Penghinaan hari ini. Aku ingat ini. Minggir. Hey bro, tunggu dulu. Ada apa bos? Ada hal lain lagi? Bro, coba lihat nih. Hari ini di toko saya. Kamu dapat banyak bahan bagus ya. Ini kan? Saya sudah bayar loh bos. Jangan-jangan kamu mau merampok ya? Adik kecil, kamu salah paham. Aku pemilik toko batu judi. Mana mungkin saya merampok? Hei, saya cuma mau tanya kamu. Semua giok ini bisa kamu jual ke saya? Saya mau semuanya. Ternyata kamu mau beli ya? Kamu mau ambil berapa harganya? Bagaimana kalau 1 juta? Kamu tidak salah kan? Begitu banyak barang bagus. Kamu mau ambil 1 juta? Minggir sana. Hey bro. Kondisi sekarang lagi nggak bagus. Banyak bos perusahaan diambang kebangkrutan. Sekarang, orang datang lebih sedikit. Harga yang saya tawarkan ini sudah termasuk sangat tinggi di pasar. Harga yang sangat tinggi loh. Kalau begitu saya juga tidak jual. Harga emas, batu giok tak ternilai. Begini deh, saya tambah 2 kali lagi. Bagaimana kalau 2 juta? Saya ambil semuanya. Bos, ingin untung besar dengan modal kecil? Kondisi sekarang memang tidak baik. Tapi ini giok kaisar yang kupotong. Ini sudah gila dunia batu giok. Aduh, yang kering mati kehausan, yang kebanjiran mati tenggelam. Sudahlah, kita ambil jalan tengah saja. Aku kirim uang muka 2 juta. Sebagai uang pendahuluan, kamu taruh giok di sini untuk saya jualkan. Tunggu sampai saya menemukan pembeli. Setelah barangnya laku terjual, kita bagi hasil 30% dan 70% bagaimana? Kamu dapat 70%, saya dapat 30%. Usul ini terdengar cukup bagus. Lagi pula lingkungan memang tidak baik. Aku tidak punya banyak waktu. Serahkan penjualan ke pemilik toko ini. Bisa menghemat banyak keribetan untuk saya. Demi bos yang tulus ini, ya. Kalau begitu kita sepakat. Baik, saya bayar sekarang. Oke, ayo. Semoga kerja sama kita berjalan menyenangkan. Hati-hati di jalan. Kalian siapa? Mau ngapain? Bro, jangan tegang gitu. Kita nggak ada niat jahat kok. Cuma ngerasa kita berjodoh aja. Ayo cari tempat duduk buat ngobrol. Minum beberapa gelas bareng. Bahas rencana besar bersama. Oke nggak? Ada apa bilang aja langsung. Aku nggak kenal kalian. Aku sibuk, tidak bisa minum. Bro, kamu terlalu gugup bicara seperti ini. Kamu itu Tuan Feng? Kamu tahu ceritaku? Dulu kamu bawa pisau semangka. Dari Penglai Road ke pasar Nantianmen. Dia terkenal di jalanan. Aku tinggal di daerah itu. Jadi, aku tahu. Bro, karena kita bertemu di sini, ini sudah takdirnya. Feng Ye, jujur saja. Kita nggak ada dendam sama sekali. Kamu menghadang aku di sini. Sepertinya kamu butuh bantuanku. Woi bro, kamu paham situasi. Baiklah, aku bicara terus terang aja. Hari ini 2 anak buahku. Di pasar batu giok, kamu hebat. Bahan sisa ini jadi batu giok. Itu semua cuma keberuntungan. Ya, keberuntungan memang penting. Semua orang tak berani ambil sisa. Kamu sangat yakin bro? Pasti kamu punya keahlian khusus kan? Aku punya proyek penghasil uang. Lebih menguntungkan daripada judi batu giok. Kamu tertarik ya? Peluang uang apa itu? Kasino bawah tanah. Ini lebih menguntungkan. Feng Ye curang di hampir semua taruhan. Aku tidak pernah berjudi. Judi itu membahayakan orang lain. Aku paham hal itu. Tapi bro, aku mau pakai keahlianmu sendiri, oke?
Aku menang di kasino. Ini peringatan bagi penjudi. Judi itu semuanya tipuan. Mengenai uang yang kita hasilkan nanti, kita bagi dua sama rata. Modalnya aku yang tanggung. Bagaimana menurutmu? Hal ini bisa diterima sih. Bisa menghasilkan uang sekaligus. Ini bisa membuat penjudi sadar kembali. Aku paham judi itu sangat berbahaya. Oke, aku setuju sama kamu. Hahaha. Bro, kamu tegas banget. Ayo, aku bawa kamu lihat dunia. Hahaha. Hari ini kamu pasti kalah. Ayo, sini. Ini bau kaki apa? Bau banget. Jauhin aku dikit boleh nggak? Orang-orang ini ya. Semua pengen kaya cuma main judi. Kali ini pakai mataku yang ketiga. Ajari mereka arti kalah dalam judi. Selamatkan mereka dari penderitaan. Bro, kamu lihat-lihat aja bebas. Di sini ya, macam-macam cara mainnya banyak banget. Kamu mau main yang mana? Terserah aja. Main yang tebak besar kecil aja. Ini caranya gampang, mudah dipelajari. Ayo. Lihat. Itu siapa datang tuh? Ada pertunjukan seru nih. Kamu lihat nih. Taruh apa? Taruh besar atau taruh kecil? Pak Fang, silakan duluan. Aku lihat-lihat dulu biar terbiasa. Taruhan sudah dipasang, tangan menjauh. Setelah pasang taruhan, tidak boleh diubah. Oke. 1, 2, 3, kecil. Aduh, ini besar apa kecil sih? Aduh, akhirnya gimana dong? Beneran deh. Punya mata ketiga. Masih ada yang mau bertaruh? Hei, kamu mau pasang lagi? Aku nggak pasang. Sudah dibuka? Ada apa sih? Kenapa nilai dadunya berubah? Iya, 4, 5. Tidak ada yang benar. Bandar menang semua. Sial, kalah lagi. Kamu dapat kotoran anjing malam ini, sekalipun tidak pernah menang. Bangsat. Lumayan menarik. Aku lihat tembus. 1, 4, 5. Tiba berubah jadi 4, 4, 5. Pasti ada triknya. 3 mata. Lanjut lihat tembus. Pasang semua ke bandar terakhir. Tidak seharusnya begitu. Kalah pun aku terima. Kamu gila. Kamu masih maju? Semua, silakan pasang taruhan kalian. Sudah, jangan emosi dulu. Angka dadu kali ini tidak berubah sama sekali. Aku ikut main juga. Aku pasang 2, 3, 5. Bro, kamu akhirnya pasang juga. Aku harus ikut taruhanmu. Yang terakhir, aku pasti bisa menang hari ini. Kamu gila, sudah kalah 3 kali berturut. Kalau sudah untung, berhenti aja. Cowok ganteng ini tepat banget. Masih ada yang mau bertaruh? Kalau tidak ada lagi, aku buka dadunya ya. Pandar buka putaran dadu. Kalian berdua tolong tetap tenang ya. Bro ganteng, kamu kalah lagi. Ada apa sih? Kenapa hasilnya 5, 5, 3? Bukannya seharusnya 2, 3, 5. Apa mata ketigaku bermasalah ya? Tidak mungkin. Kecuali masih ada trik tersembunyi. Gak apa-apa. Ini kan pertama kali kamu main. Menang dan kalah itu hal biasa. Jangan patah semangat ya. Aku benar-benar merasa gagal sebelum mulai. Gak apa-apa, kita punya banyak chip kok. Semua, silakan mulai pasang taruhan. Aduh, hampir aja tadi Lao Jin buka mata dewanya. Harus lihat dengan sangat teliti. Angka berapa sih sebenarnya? Bagian mana yang salah sih? Pasang tepat. 36 itu hanyalah kartu tinggi. Sial, aku nggak percaya lagi. Kamu gila ya. Kalau 3, aku pasang 36. Bauzi. Bro, 36 dong. Dari tadi malam gak pernah keluar. Dengerin aku, jangan pasang 36. Ayo pasang taruhan di sini. Bro, aku masih percaya sama kamu. Aku juga pasang 36. Si tampan ini taruhan lagi. Sayang sekali. Angka itu tidak akan keluar. Taruhan ditutup. Tidak bisa diubah lagi. 556. Ternyata triknya ada di jam. Bukan di bawah meja. Pantas saja. Untung aku bisa melihat tembus pandang. Kalau tidak, trik curang macam ini, tidak ada orang yang bisa menang. Aduh, kalian semua orang yang tersesat. Tunggu sebentar, aku akan membongkar trik penipuan macam ini. Semoga kalian bisa berhenti berjudi. Baru sebentar, sudah kalah puluhan ribu. Apa aku salah cari orang?
Bocah ini nggak punya keahlian khusus. Judi batu giok itu sebenarnya cuma hanya keberuntungan dia saja. Fang Yan, beberapa putaran selanjutnya, kamu jangan ikut taruhan dulu. Aku mau main sendiri. Kalian semua jangan berjudi lagi. Aku ambil semua meja ini. Keren banget. Semua diambil, ayo cepat lihat. Bro, kalau kamu mau ambil semuanya, minimal kamu butuh modal 1 juta. Nggak apa-apa, aku bayar sendiri. Tolong tukarkan 1 juta chip untukku. Mas ganteng, kamu tanggung semua pesanan. Jangan menangis ya kalau kalah habis. Goyang dadu deh. Gue suka tipe orang kaya begini. Hanya dengan membongkar trik milik kasino. Yang menipu macam ini, kurasa tak bisa buat penjudi sadar. Menangkan uang kasino dulu, baru bisa membasmi total benih berjudi. Aku pasang 1, 2, 6. Kalau gitu aku buka ya. Taruhan selesai. Aduh, Mas ganteng, maaf ya, aku menang. Main 1 putaran lagi. Aku pasang 3 angka 2. Mas ganteng, aku belum mulai goyang dadunya loh. Taruhan kamu ini terlalu besar. Nggak apa-apa. Kalau udah mau main judi, ayo kita judi sepuasnya. Goyang dadu. Kalau gitu aku mulai goyang ya. Mas ganteng, aku beri kamu kesempatan berubah pikiran. Nggak perlu, buka aja. Lihat, kamu begitu percaya diri. Aku pikir dapat 3 dus. Aduh, maaf ya. Hampir dapat macan loh. Sayang sekali. Kenapa bukan 3? Bocah Feng Ye ini cepat sekali terjebak. 2 putaran, kalah 1 juta. Komisi kita kali ini banyak banget. Iyalah, lihat siapa yang menjebaknya. Bocah ini polos banget. Cuma bicara beberapa kalimat aja. Berkedok mau menyelamatkan penjudi. Dia langsung percaya beneran. Ini bahkan lebih cepat dari langsung. Merampas uang di tangannya. Jauh lebih cepat. Aku pikir bocah ini dapat uang. Gimana cara merebutnya darinya? Tuan Feng memang paling cerdik deh. Udah jangan sok manis. Nanti kita cari cara. Suruh bocah ini pinjam ilegal. Ambil semua uang dari dia. Hei bocah, jangan pasang taruhan lagi. Keberuntunganmu hari ini gak bagus. Kembalilah saat kamu beruntung. Aku masih punya celana dalam merah. Kamu mau pakai jimat nggak? Makasih semuanya. Tapi taruhan belum tentu kalah. Aku mau main judi lagi. Tapi, Mas ganteng, kamu masih ada uang? Kamu benar. Sepertinya aku kehabisan uang. Sudahlah, aku tidak main lagi. Kesempatan datang. Bro. Kalau kamu tidak main sekarang, kamu benar-benar kalah nanti. Lihat, aku juga tidak bawa uang sebanyak itu. Tapi aku kenal pemilik kasino. Tidak bisa dong. Kita bisa pinjam sedikit uang. Cuma bunganya agak tinggi. Oke, pinjam dulu 2 juta. Oke, tidak masalah. Hei. Bro, tanda tangan di sini ya. 2 juta itu jadi milikmu. Aku kira Feng ini setia. Orang dari dunia bawah. Sekarang, beri aku perjanjian riba. Sepertinya dia kerja sama kasino ini. Pas banget pakai kesempatan ini untuk menghancurkan kalian sampai ke akar-akarnya. Membereskan semua parasit berbahaya seperti kalian. Bro, nanti aku tetap kalah gimana? Ya sudah, pinjam lagi aja. Pinjam sampai dapat modal kembali. Ini mau menguras aku dong? 2 juta. Taruh semua pada 3 angka 6. Aduh, tampan kecil. Kamu taruh semua lagi ya? Kamu yakin gak sisain uang taksi? Lagi pula udah kalah juga. Mending coba peruntungan sekali. Aku taruh 3 angka 6. Itu odds terbesar di meja ini. 1 bayar 100. 2 juta yang aku punya ini langsung berubah jadi 200 juta. Anak ini beneran mimpi siang bolong. Di meja ini gak ada pemenang. Aku bisa pakai jebakan di kepala. Kamu bisa atur angka sesukamu. Buka sebanyak yang kamu mau. Cowok ini benar-benar nekat. Taruh 2 juta, rebut 200 juta. Kamu gila ya? Itu semua nggak mungkin. Aku nggak berani mimpi kayak gitu. Semoga tampan kecil ini hoki banget. Aku mulai kocok dadunya. Tunggu dulu, ada apa?
Ada apa? Tampan kecil mau menarik kata-kata ya? Gak mau pasang taruhan lagi? Tapi sudah beli, serahkan. Mana mungkin aku gak pasang taruhan? Maksudku adalah, karena aku main sebesar ini, berarti sekarang giliranku yang memutuskan kan? Goyang dadu sendiri. Jika serahkan kendali hasil dadu padanya, biarkan dia yang menggoyang dadu. Aku tak bisa mengendalikan kepalaku. Tapi, dia tidak dapat 3 angka 6. Itu juga tidak berguna. Lagi pula, dadunya sudah dimodifikasi. Hanya sekali sehari bisa keluar 36. Waktu aku menggoyang dadu sebelumnya, sudah pernah keluar 3 angka 6. Aku sudah mengubah angkanya. Jadi angka setelahnya mustahil. Keluar 3 angka 6. Kalau kamu mau menggoyang, tapi Kendalikan sendiri, aman total. Dia tawaran 2 juta terlalu rendah. Tidak bisa jadi bandar. Lempar dadu butuh minimal 10 juta. Dengan begitu keuntungannya bisa lebih banyak. maaf, tuan muda tampan, kalau kamu mau jadi bandar, butuh 10 juta chip. 10 juta. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Tidak bisa dong. Pinjam lagi sedikit dari kasino lah. Aku mau ke toilet dulu. Nanti kita bicara lagi setelah kembali. Fang Zong, Anak ini jangan-jangan mau kabur ya? Tidak bisa. Aku harus pergi lihat-lihat. aduh. Feng, kamu juga ke toilet ya? Hey, aku agak kebelet. Oh, ngomong-ngomong bro. Aku kasih saran ya. 10 juta yang kamu punya itu. Dengerin kata kakak ini. Jangan pinjam lagi. Gimana bisa kalau tidak pinjam? Aku sudah habiskan banyak uang. Jika aku tak dapat uang kembali, Berarti aku hidup di dunia ini. apa gunanya lagi? Bro, kamu pinjam lagi 10 juta. Kalau kamu kalah lagi, terus gimana dong? Ya pinjam lagi aja. Pinjam sampai aku ambil kembali. Gimana menurutmu? Bro, bener juga kata kamu. Ya, kita pinjam lagi aja. Pinjam sampai kita menang. Aku akan siapkan perjanjian pinjaman. Tuan Feng, kalau 10 juta ini sudah dipinjam, terus kalau habis begitu gimana? Jangan bunuh aku. Bro, tenang aja, pasti tidak terjadi. Aku sangat kenal dengan kasino mereka. Mereka pasti tidak akan membunuhmu. Hanya kalau kita pinjam banyak, kita baru bisa menang banyak. Kan nanti bisa balik modal kan? Baik, karena Tuan Feng sudah bilang, pinjam banyak, menang banyak. Pinjam lagi chip 10 juta. Ayo main gila-gilaan kali ini. Nah, gini dong baru benar. Bro, kamu benar-benar berani? Kakak suka sama kamu. Aku akan minta mereka siapkan chip serta perjanjian pinjaman. Ini orang paling gila di kasino. Demi balik modal, dia pinjam rentenir. Aduh ini, apa kalian tidak lihat dari diriku? Kalian lihat cara judi batu giok? Penampilanku saat pasang taruhan gila. Apakah sama seperti kalian biasanya berjudi? Iya sih agak mirip. Dulu aku demi balik modal. Sampai-sampai mobil mewah, villa. Semuanya aku gadaikan. Hasilnya cuma satu kata. Kalah parah banget. Aku mau 36. Bisakah aku main dadu sendiri? Tentu saja boleh. Sekarang giliran mata ketiga kamu. Buatkan aku dapat 36. Cepat buka dong. Cepat buka, cepat buka, cepat buka. Keluar 36. Kamu bakal menang besar banget. Cara mengocoknya sangat biasa. Tidak ada yang istimewa sama sekali. Kayak pemula baru main dadu. Kamu pikir kali ini aku bisa mengocok keluar 36? Enggak. Cowok ganteng, kamu bercanda ya? Bagaimana aku tahu hasilmu? Cepat buka aja. Semua orang udah nungguin. Ada nggak minat? Nambah taruhan. Cowok ganteng, hobi mainnya gede banget ya. Bung, kenapa kamu nambah taruhan? Mari kita lihat dulu angka dadunya. Bayangkan kalau bukan 36. Kamu bisa rugi, sangat besar loh. Tapi kalau dapat 36, kamu taruhkan chip sebesar 12 juta. Dengan odds 1/100. Itu totalnya 1,2 miliar loh. Pak Feng, mainnya harus yang besar. Main yang lebih berani. Tampan muda, lihat wajahmu penuh percaya diri. Taruhan tambahan apa yang kamu inginkan? Ceritakan dong. Aku mau pastikan satu hal dulu. Aku taruh 1,2 juta total. Kalau pakai odds 1/100, kalau aku keluarin 36, kalian harus bayar aku 1,2 miliar. Kasino kalian punya 1,2 miliar. Kamu tenang aja. Kami buka kasino sebesar ini. Kalau kami kalah, pasti bisa membayar kemenanganmu sepenuhnya. Katakan taruhanmu dulu. Baik, berani banget.
Aku tidak mau bertele-tele lagi. Taruhanku adalah kalau aku menang, aku tidak mau odds 100 ini. Aku mau hak kasino ini. Wah, mulutmu gede banget ya. Berani bertaruh 12 juta untuk kasino? Orang lintas waktu. Ini mainnya agak terlalu besar. Iya, kasino ini untung banyak. Siapa yang tahu nilainya? Ini benar-benar gudang uang tak terbatas. Gertak besar, hasil kecil, takut banget. Nggak dapet 36 dadu. Kalah sampai buntung, habis-habisan. Aku tak bisa putuskan syarummu. Saya harus tanya ke bos dulu. Kalau begitu, silahkan tutup taruhan dulu. Saya pergi memanggil bos. Nggak usah dipanggil. Saya sudah datang. Syarat yang kamu ajukan sangat nekat di wilayah saya. Belum pernah ada petaruh seberani ini. Bos, gimana? Kamu berani nggak bertaruh sama saya? Jangan-jangan kamu takut kan? Jujur aja, aku belum pernah bertaruh seperti ini. Tapi, taruhan sebesar ini, kalau kamu kalah nanti, apa yang bisa saya dapatkan? Kalau saya kalah, apapun yang kamu mau, boleh. Selama saya bisa memberikannya, semua boleh. Saya mau nyawa kamu. Aduh, ampun deh. Bener-bener mau taruhkan nyawa ya. Taruhannya lebih besar dari punyaku loh. Kamu mau hak kasinoku ya? Tuker pakai nyawamu. Adil banget. Kan? Oke, aku terima taruhan ini. Kita buat surat pernyataan sebagai bukti. Wah, ini bikin jantung deg-degan. Taruhan ini sengit sekali. Sekarang aku malah penasaran, berapa poin yang akan dia dapat. Kalau misalnya bukan 36 gitu, bisa-bisa nyawanya melayang loh. Iya bener. Tiba-tiba aku pengen anak ini mengheningkan cipta selama 3 detik. Karena perjanjian taruhan kita sudah disepakati. Kalau gitu, aku buka sekarang. Tunggu sebentar. Ada apa? Bos, sebesar ini. Nggak berani taruhan sama aku ya? Syarat-syaratku belum selesai aku bicarain loh. Kamu terburu-buru banget mau buka. Kamu yakin dengan dadumu? Bos, kamu masih punya syarat apa lagi? Dadu kan yang kamu kocok? Aku yang buka wadah dadu baru adil dong. Oke, asal bos tidak menyesal ya. Boleh buka dengan cara apapun. Kenapa senyumnya dia ini rasanya agak bikin merinding dan menyeramkan ya? Mungkin aku kepikiran terlalu banyak aja. Lagi pula, wadah dadu ini dibuat khusus. Tak seorang pun akan menyadarinya. Bisa mengatur angka dadu sesuka hati. Semuanya. Kalau gitu aku buka ya. Semua orang perhatikan baik-baik. Lihat angka berapa yang keluar nanti. Aku udah tahu dia bakal main. Tipu mus lihat macam ini. Sanyan, giliranmu sekarang. Ya ampun. Pertama kali ini keluar loh. Waduh. Luar biasa, hebat sekali. Ini benar-benar dia tebak dengan tepat. Kau tahu tadi aku ikut juga. Sepeda jadi mobil dong. 3 angka 6 ternyata benar-benar dilempar keluar oleh bocah ini. Sialan. Dadu kembar 36 semua. Bagaimana bisa ini keluar sih? Sialan. Ini gila ya. Apa? 36? Ini tidak mungkin 36. Bos ini kenapa sih? Malah curang, main curang. Ternyata masih ada mekanisme rahasia. Bangsat. Mana mungkin bisa keluar 36? Bos, mana aku tahu. Bukankah ini kamu yang buka? Apa hubungannya dengan aku? Bangsat. Berani bantah ya? Kalah, ya sudah kalah. Kenapa malah pukul perempuan? Bangsat, tukang curang. Apa? Aku kalah uang. Bos, sebagai pemilik tempat ini, kamu bahkan tidak punya keberanian menyerah. Dadu ini yang kamu buka. Bos, tunjukkan buktinya dong. Sebelumnya, keluar 36 saat dikocok. Mana mungkin keluar 36 lagi? Bos, apa maksud ucapanmu itu? Kenapa kamu bilang? Aku dapat 36 sebelumnya. Kenapa kamu bilang? Tidak bisa keluar 36 lagi. Meja ini ada 36. Aku cuma ngomong sembarangan. Oh, kamu ngomong sembarangan ya? Jadi kamu ngaku kalah?
Bos harus menerima kekalahan. 3-6 ini ada di depan. Kamu nggak bisa ingkar janji gitu. Yang terpengaruh nanti adalah reputasimu sendiri. Iya. Ini nggak punya integritas. Orang ini udah menepati janjinya loh. Kasino ini nanti bukan lagi milikku dong. Aku ganti cara kompensasimu. Aku langsung bayar 1.200 juta. Kamu harus tahu, banyak orang seumur hidup tidak dapatkan uang sebanyak ini. Apakah aku peduli dengan uang itu? Yang aku inginkan adalah seluruh kasinomu. Lagi pula, kita sudah buat suratnya. Saya harap bos. Menepati janji. Sialan, bikin aku terjebak di sini. Kalau aku berubah pikiran, tidak setuju. Para penjudi ini akan makan aku. Tapi kalau aku bisa membuktikan, anak ini curang main judi. Jelas-jelas seharusnya bukan 36, tapi malah keluar 36. Hanya bisa bilang gelanggang daduku sendiri. Sudah dimodifikasi, baru bisa membuktikannya. Tapi itu menyakiti dirimu sendiri. Sudahlah, penuhi janjinya dulu. Lalu tunggu dia pergi. Dari sini, cari orang untuk habisi dia. Lalu ambil kembali kasino itu. Anak cerdik juga kamu. Aku menerima kekalahan taruhan ini. Penuhi taruhan ini. Baik, tegas banget. Saudara, sekarang, kamu sudah menjadi bos kasino. Wow, selamat-selamat ya. Iya, lihat nih. Bro, kamu baru saja mengambil alih kasino ini. Ini buka toko baru ya. Mau nggak pertimbangin bikin promo? Iya. Promo yang itu loh. Promo chip 100 dapat 100. Kalau kamu bikinnya, Sekarang aku langsung tukar 100.000. Iya, ayo kita top up sekarang. Ayo pergi. Kalian nih, cuma mikirin judi doang. Nggak pernah kepikiran apakah permainan ini diatur buat menipu uang kalian? Di dalam wadah dadu ini, ada yang dimanipulasi. Kalian masih aja bodoh banget. Hei, lihat itu apa? Itu mekanisme curang. Beneran ada mekanisme curangnya? Pantesan aja kita kalah terus sebelumnya. Kalau udah tahu begini, aku nggak akan main judi. Hei, buka mata lebar-lebar. Jauhi judi. 10 judi, 9 kalah. Itu bukan omong kosong. Sialan, aku terima kalahku. Kamu brengsek berani menipuku. Kasino ini sekarang milikku. Mulai besok, aku akan menutupnya. Minggir. Percaya aku akan membunuhmu? Bayar hutang. bayar hutang. Pukul dia. Bayar hutang. Pukul. Ya, How's EQ? Kamu main curang. Kamu berkolusi dengan bos kasino. Jangan kira aku nggak tahu. Jadilah orang baik. Apa maksudnya ini sih? Aku sudah lapor polisi sekarang. Kalian tunggu saja ditangkap polisi. Pukul. kamu bocah nakal. Kamu jahat banget sih. Bagus banget. Baru sampai rumah, sudah ada makan. Udah malam banget. Pemilik rumah nggak ada. Mungkin dia ke rumah sakit merawat. Ayahnya ya. Cuci tangan dulu baru makan. Kamu ternyata lagi mandi. Kenapa nggak ketuk pintu sih? Aku kira kamu nggak di rumah. Kamu keluar. Aku dilihatin semua sama kamu. Aduh, Aku suruh kamu keluar. Tutup pintunya. Tidak disangka. Kak Tuan Tanah sangat tersembunyi. Saya sudah melihat semuanya tadi. Sekarang aku nggak takut melihat lagi. Ini kakak pemilik rumah. Aku tidak tahu. Tapi tenang saja ya. Aku tidak melihat apa-apa. Benar-benar tidak melihat apa-apa. Sama sekali tidak melihat apa-apa. Nyebelin deh. Kamu ngomong apa sih? Aku nggak peduli kamu lagi. Apa aku salah bicara tadi? Tidak seharusnya begitu kan? Sudahlah, isi perut dulu deh. Hukuman kamu harus temani aku belanja. Hei, Ini model laris tahun ini. Menurut saya cocok dengan gaya kamu. Ini pasti terlihat cantik banget. Tapi sekarang hanya tersisa satu ini.
Dan lagi, harganya agak mahal. Apakah pacarmu mau membelikannya untukmu? Cowok ini memang tampan sih, tapi pakaiannya terlihat biasa saja. Cewek cantik ini berpakaian biasa aja. Kira-kira dia bukan orang kaya. Kok pagi ini datang dua? Belum bicara soal mahal atau tidak. Aku coba dulu, apakah baju ini pas di badan? Kamu yakin? Iya, yakin. Oke. Mata penglihatan tembus pandangku ini. Ternyata bisa memindai baju juga. Tunggu, informasi ini. Wah, bahan baju-baju ini ternyata masih ada orang mati. Baju yang pernah dipakai orang mati bisa diproses ulang dan dijual lagi. Bersihkan. Kaget. Ini toko pakaian wanita mewah loh. Tunggu sebentar, Kak. Ada apa? Baju dan sepatu ini tidak perlu. Kamu yang bayar. Ini bukan soal uang. Baju dan sepatu ini. Kita tidak boleh beli. Xiao Hao, apakah kamu berpikir ayahku sedang dirawat di rumah sakit, tapi aku masih beli baju, beli sepatu. Aku terlalu boros. Aku belum beli baju baru. Kali ini temani aku ya. Cuma mau beli sepotong baju baru. Lagi pula, aku sangat suka baju ini. Ini. Mari kita lihat toko lain. Jangan beli barang di sini. Aduh, aku udah tahu dari tadi. Kalian gak punya uang, masih pura-pura di sini ya. Kalau kamu gak mau beli, cepat kasih ke sini. Ini barang terlaris toko kita. Banyak orang berebut mau beli. Bukan karena kita tidak punya uang. Tapi, Sudahlah. Jangan bicara sama kalian yang miskin. Apa-apa. Cepat keluar sana. dua orang miskin. Wanita ini dari ujung kepala. Sampai ujung kaki, semuanya barang murah. Anting yang dia pakai, ternyata harganya 1 juta. Lihat apa sih? Matamu melotot, lama banget. Percaya nggak aku gali matamu keluar? Xiao Hao, jangan melotot gitu ke orang lain. Nanti dikira kamu mesum. Lagi pula, wanita ini nggak lebih cantik dariku kan? Nggak tahu nih cewek sadar nggak? Anting-antingnya sangat mahal. Coba tes dulu deh. Kamu bilang kita nggak punya uang. Sebenarnya itu semua benar banget. Tapi kamu bilang kita tidak mampu. Baju ini. Ya udah, aku buktiin ke kamu. Anting yang ada di telingamu. Mau dijual nggak? Apa yang kamu bilang? Beli antingku? Aku beli dengan sungguh-sungguh. Kamu jual juga sungguh-sungguh. Aku tawarkan. 100 yuan. Anting-anting ini aku beli di kios jembatan penyeberangan. Cuma 20 yuan doang. Bocah ini malah nawarin 100 yuan. Apa otaknya lagi error ya? Tapi lihat dia kelihatan sungguh-sungguh banget. Dia ingin beli antingku untuk pacarnya. Iya, pasti gitu deh. Nggak mampu beli baju toko aku. Jadi beli antingku aja. Pengen buktiin dirinya sendiri. Uang yang kamu tawarin terlalu sedikit. Aku nggak mau jual. Terus kamu mau berapa? Ayo tambahin dikit lagi dong. Dari reaksi manajer toko cewek ini. Dia kayaknya nggak tahu nilai antingnya. Kayaknya aku dapat cuan besar nih. Karena kamu rasa uangnya terlalu sedikit. Aku tambah 100 untukmu. Aku tak mampu beli barang mahal. Aku ingin beli antingmu. Untuk diberikan ke pacarku. Xiao Hao, anting yang sudah dipakai orang lain. Aku nggak mau sama sekali. Kamu ngapain sih? Ya udah deh. Aku lihat kamu juga jujur banget. Kalau gitu, aku tambah 100 lagi. 300 yuan. Aku jual ke kamu. Deal. Oke. Ayo pergi. Barang kaki 5, 20 yuan. Lalu dijual lagi seharga 300. Untung bersih 280. Bagus banget. Aku benar-benar berharap nanti. Lebih banyak temui orang seperti ini. Tapi nggak punya uang. Anting berbahan mutiara. Melo. Nilainya 1 juta. Cari penjual yang paham bidangnya. Kalau tidak, di mata orang biasa. Ini cuma barang murahan. Adik Xiao Hao, Aku benar-benar tidak mengerti. kamu beli anting murah 300 yuan? Apa gunanya sih? Kakak pemilik rumah. Coba saja pakai dulu ya. Adik Xiao Hao, aku tahu niatmu buat kakak. Tapi aku punya obsesi kebersihan. Anting bekas orang lain ini, aku sama sekali tidak akan memakainya. Kalau begitu,
Aku kasih tahu kamu. Anting ini bernilai 1 juta yuan. Apakah kamu mau? Xiao Hao. Kamu bercanda buat menghibur kakak ya? Jika anting ini bernilai 1 juta, penjaga toko perempuan itu, apakah dia akan menjualnya ke kita? Kakak, coba saja pakai dan lihat-lihat ya. Pasti akan terlihat sangat cantik. Ya sudah, kakak pakai biar adik lihat cantik nggak? Wow, cantik banget. Sangat indah. Anting-anting ini Menyatu dengan sempurna. seperti Malaikat yang turun ke dunia. Wah, cantiknya bikin terpesona. Adik, mulutmu manis sekali ya. Kakak, jangan dilepas dulu. ini sangat cocok dengan pesona kamu. Gak bisa jalan lihat cewek. Cantik. Bener nggak? Nanti pulang lihat aku. Aku bakal biarin kamu lihat puas-puas. Bukan gitu sayang. Kamu nggak lihat anting cewek itu? Ya ampun. Anting mutiara Melo. Ini anting idamanku banget. Aku tidak dapat membelinya. Dia cuma orang lewat biasa. Kok bisa punya? Nanti aku beliin buat kamu. Maaf ganggu ya kalian berdua. Permisi, anting ini bisa dijual ke aku nggak? Apa? Kamu mau beli antingku? Iya, ini buat pacarku. Dia sangat suka banget anting ini. Tapi Anting ini kan murah banget. Banyak banget di pasar kaki lima. cewek cantik, kamu nggak tahu ya. Nilai dari anting ini, bahan anting ini mutiara Melo. Harganya ratusan juta. Barang mewah populer. Apa? Kamu bilang anting ini jutaan? Iya, kalau kamu mau jual, saya bersedia membayar 1 juta. Ini bukan keuntungan besar buat kita. Anting yang kamu beli 300 yuan. Ternyata nilainya mencapai 1 juta. Aku nggak bohongin kamu kan? Kamu kira aku bercanda buat kamu seneng doang. Ternyata kamu udah lama menyadari nilai sepasang anting ini. Menurut kamu, kalau pramuniaga perempuan itu tahu anting ini nilainya 1 juta. Apakah dia pingsan nangis di toilet? Kalau mau menyalahkan, salahkan dia yang merendahkan orang miskin, sombong, dan tidak menghargai siapapun. Kalau dia lebih baik sama kita, aku akan bilang nilainya. Kalian berdua, bagaimana hasil diskusi kalian? Bolehkah anting ini dijual ke kami? Mau dijual tidak? Anting ini ada di telingamu. Kamu yang memegang kendali penuh. Terserah kamu mau jual atau tidak. Aku tetap tidak mau jual. Aku bisa menambah uangnya. Ini bukan soal uang, tapi aku benar-benar sangat suka anting ini. Nona, cepatlah. Kalau begitu boleh tidak? Jual saja 1 buah kepadaku. Hanya 1, aku bayar 2 juta. Lagi pula pacarku benar-benar sangat suka sepasang anting ini. Ya sudah, karena kamu sangat menyayangi pacarmu. Kalau begitu, aku jual 1 buah kepadamu. Baik, terima kasih. Aku transfer ke ponselmu. Aku kirim transfernya ke kamu. Nggak perlu. Barang ini memang buatmu. Uangnya memang seharusnya kamu yang terima. Nggak perlu. Ini buatmu. Uangnya memang seharusnya kamu yang terima. Ya sudah deh. Akhirnya berhasil beli juga. Walaupun cuma 1 biji, tapi kamu pakai pasti cantik banget. Cantik nggak? Cantik banget, sangat feminin. Nggak nyangka sama sekali. Keluar beli baju, malah kebeli anting. Dan malah untung 2 juta. Rasanya kayak mimpi. Ayo, kakak ajak makan besar. Ayo, Xiao Hao, cepat coba deh. Ini masakan hotel bintang 5 loh. Aku makan ini 3 tahun lalu. Enak banget. Kalau hari ini nggak dapat untung, aku tak tega makan di sini. Kakak pemilik kontrakan. Aku kan bukan babi. Kamu taruh banyak sayuran di piringku. Makan lebih banyak dong, lagi masa pertumbuhan kan? Mata ketiga ini selalu keluar tanpa izin untuk memindai. Ada apa? Tersedak ya? Minum air dong. Aku nggak apa-apa. Tuan ketiga, apa yang kamu lihat? Bisa nggak lihat hal bagus dikit? Aduh, Xiao Hao, kamu ngapain sih? Aduh, kamu bikin aku basah nih. Maaf,
Maaf banget, aku lapin ya. Aku tiba-tiba ingat hal lucu. Jadi aku nggak sengaja nyemprot air. Woi, mata tiga, jangan scan aku. Kalau kamu lanjut kayak gini terus, Kakak rumah nggak sempurna. wah, seluruh meja penuh daging olahan. Hotel bintang 5 yang semewah ini. Semua bahan makanan dikirim lewat pesawat. Barang liar ternyata cacat. Lagi pula kita udah bayar mahal banget. Tapi makan makanan yang murahan. Pasti siapapun bakal kesal. Wah, piring yang harganya puluhan juta loh. Sialan. Dilihat dari luarnya. Halus banget kayak batu giok. Nggak ada warna apapun. Tuan Muda 3. Apa kamu salah jalan ya? Berdasarkan kemampuan mata tiga, Pasti nggak mungkin salah scan. Wah, piring ini punya rahasia ya. Xiao Hao, kamu pegang piring itu. Gak makan makanan di piring itu. Kenapa lihat bawah piring terus? Oh, nggak ada apa-apa. Semua makanan ini jangan dimakan ya. Semuanya palsu. Daging sintetis. Daging sintetis. Tidak mungkin kan? Ini kan hotel besar. Bahan makanan mana mungkin murah sih? Percaya sama aku. Coba rasakan. Kamu coba rasakan, ini daging asli. Dari rasanya, kita tidak bisa bedakan. Kalau tidak, orang lain tidak makan. Wangi banget. Kalau ini daging sintetis, berarti kita harus laporin dia dong. Ini pedagang gak punya hati. Tapi cuma dari ucapanmu doang. Gak ada bukti sama sekali. Gak ada yang percaya sama kita. Jangan terburu-buru. Aku ada cara. Pelayan, Halo Tuan, apakah Tuan mau tambah hidangan? rasa masakan kalian ini aneh. Semuanya barang sintetis. Tuan, tolong bicara yang sopan ya. Hati-hati, kami akan menuntutmu. Laporkan aku pencemaran nama baik. Udang ini pakai sisa ayam dan bubur udang. Teknologi tinggi disintesis dengan trik yang ekstrim. Dan teripang dan abalon ini. Semua terbuat dari plastik edible. Kamu kira aku buta? Ucapan dia ternyata semuanya benar. Apakah pesaing sengaja mengganggu? Tuan, tunggu sebentar ya. Saya pergi panggil manajer datang. Pergilah. Semua bahan makanan hotel kami diproses ketat. Kamu cuma mengandalkan mulutmu saja bilang, bahan makanan kami adalah barang palsu. Barang sintetis. Itu kan agak tidak bertanggung jawab. Kalau begitu, Kita kirim bahan ini ke lab terpercaya. kalau ditemukan ada masalah saat pengujian. Apakah kamu sanggup menanggung tanggung jawabnya? Tuan, aku nggak mau debat sama kamu. Begini saja, aku ajak lihat dapur kami. Bahan makanan kita pasti segar loh, masih hidup dan bergerak lincah. Tidak ada barang palsu sama sekali. Boleh juga pergi lihat dapur belakang. Pas sekali, mata ketigaku. Lihat dapur belakang hotel besar ini. Apakah ada tempat kotor di sini? Baik, aku lihat dapur sama manajer. Saya ikut kamu bersama-sama. Tidak usah, tunggu aku di sini. Aku pergi lihat sebentar. Jangan makan masakan ini lagi ya. Silakan. Hey manager, Dapur belakangmu ini. bahkan tidak ada abalon, lobster dan bahan makanan laut segar. Jangan terburu-buru. Sekarang aku tunjukkan padamu. Ternyata membawaku ke dapur belakang. Hanya ingin menghajar aku ya. Kamu benar sekali. Siapa yang bilang bahan hotel kami sintetis? Jadi, untuk pria suka cari perhatianmu, pukulan tongkat adalah pendidikan terbaik untukmu. Kita akan pukul sampai kamu takluk. Kamu harus tahu masyarakat ini kejam. Ayo pukul dia. Tunggu sebentar. Hahaha. Kenapa? Kamu takut? Minta ampun ya. Sudah terlambat. Oh, Tapi tenang saja. Kami tidak akan memukulmu sampai mati. Paling-paling kamu lumpuh separuh badan. Sisa hidup di kursi roda. Sering. tidak. Maksudku. Bukan minta ampun. Tapi duel 1 lawan 1. Boleh dong. Kamu duel sendirian. Lawan kita semua. Pukul. Sialan. Orangnya terlalu banyak. Aku kalah lawan banyak orang. Paman San, cari cara dong. Tolong dong.
sihir jahat. Anak ini bisa sihir jahat. Manajer, gimana nih? Apa ini jurus pukulan tanpa sentuh? Satu pandangan membuat semua terbang. Pertarungan selesai seketika. Giliranmu. Kakak, aku salah. Aku menyerah. Aku tidak tahu kamu seberani ini. Kok kamu cepat banget pengecut? Aku baru aja mulai pemanasan. Aku masih suka penampilan licikmu tadi. Kamu sendirian. Menghancurkan begitu banyak bambu. Tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Aku mau ganti rugi, selesaikan masalah. Menurutmu boleh kan? Bisa aja. Tapi kamu kasih aku satu rekaman. Ceritakan semua hal kotormu dengan hotel ini. Baru aku memutuskan lepasin kamu. Ini nggak cocok ya? Aduh, Kalau kamu nggak mau kerjasama, aku akan tampar wajahmu berkali-kali. Sampai badan bagian bawahmu lumpuh. Hidungmu di kursi roda. Bang. Aku akan ngomong semuanya. Tolong jangan pukul aku. Ngomong aja. Bahan makanan yang dipakai hotel kami. Untuk menghemat biaya, semuanya pakai daging sintetis dan bahan kimia industri. Bang, lihat. Aku sudah ngomong semuanya. Sekarang kamu bisa lepasin aku kan? Bukannya kamu bilang mau ganti rugi dengan sesuatu untukku? Oh ya. Ambil apapun yang kamu suka di sini. Aku suka satu piring loh. Di luar. Ayo kita lihat. Oke. Hey, Gimana, Liu Hao? Daging ini asli kan? ini anggap saja ganti rugi ya. Oh, tidak masalah. Satu piring tidak berharga kok. Ngomong-ngomong, manajer, Lupa bilang sama kamu, aku sudah lapor polisi. Rekamanmu sudah aku serahkan ke polisi. Biarkan mereka menghakimi kalian. Pedagang culas semacam ini. Kamu tidak sportif banget. Kan kamu sudah bilang sebelumnya, lepaskan aku. iya, emang aku sudah lepaskan kamu. Tapi aku tidak pernah melepaskan kalian. Pedagang culas semacam ini. Lagi pula kalian sudah melanggar hukum. Harus dihukum berat oleh hukum. Liu Hao, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa keluar bawa piring sih? Kamu pengen tahu ya? Tapi aku belum siap memberitahumu. Sekarang boleh kasih tahu aku ya? Kakak pemilik kontrakan. Kamu diam-diam menciumku loh. Kamu tahu tidak? Ciuman bisa bikin hamil loh. Jahat, cepat kasih tahu aku. Iya, masalahnya sangat sederhana. Bahan makanan itu semuanya sintetis. Setelah aku masuk ke dapur belakang, manajer itu bahkan suruh koki pukulku. Kemudian aku balas memukul mereka. Setelah itu, mereka semua mengaku jujur. Laporkan ke polisi agar mereka ditangkap. Lalu mereka dipertanggungjawabkan sesuai hukum. Ternyata benar begitu. Daging-daging itu ternyata benar daging sintetis. Lapar. Tidak. Semua salah kamu. Saat kamu pergi ke dapur belakang, melihat bahan-bahan makanan itu tidak membiarkan aku makan. Ayo kita makan kaki 5. Aduh, hari sudah hampir gelap. Makan malam bikin gemuk. Tapi Xiao Hao, apa kamu pakai piring ini? Oh, piring ini adalah porselen biru putih. Harganya setidaknya lebih dari 1.000 loh. Porselen biru putih. Piring ini sangat halus. Lihat, bahkan tak ada corak. Mana mungkin ini porselen biru putih? Kamu pikir itu murah? Kamu berambut panjang, wawasan sempit. Kita jalan ke jalan antik. Cari orang untuk mengidentifikasi kita. Cek piringnya porselen biru putih ya? Xiao Hao, kamu tidak apa-apa kan? Aku baik. Aku tidak hati-hati. Menabrak orang yang lewat. Kamu tidak apa-apa kan? Maaf ya. Gak apa-apa. Hei si ganteng muda, piring ini milikmu ya? Wah, Paman Tiga nggak bohongin aku. Ini beneran porselen biru putih ya? Nggak nyangka beneran porselen biru putih loh. Ada rahasia tersembunyi di dalamnya nih. Pemuda tampan, biasanya saya suka mengoleksi piring, terutama piring porselen biru putih seperti ini. Apakah kamu tertarik menjualnya kepadaku? Berapa harga yang kamu tawarkan? Kalau kamu benar-benar ingin menjualnya, saya tidak akan menawar harga. 10 juta dolar AS. Ternyata bisa dijual seharga sebanyak ini. Aku sudah lihat informasinya. Katanya nilainya mencapai 10 juta. Tidak disangka. Yang dimaksud ternyata adalah dolar Amerika Serikat. Dengan uang sebanyak ini, bisa operasi transplantasi ayah kakak pemilik rumah. Berapapun harga rumah sakit, Pasti saya sudah mampu membayarnya.
Baik, deal. Aku suka kamu yang cakap. Pemuda tampan, menurut saya, kamu orangnya sangat baik. Tentang penampilanmu juga sangat bagus. Jika masih ada di rumahmu yang seperti ini, kamu bisa hubungi saya langsung. Kalau kamu nggak mau berusaha lagi, kamu juga bisa hubungi saya langsung. Masih lihat-lihat, orangnya udah pergi jauh banget. Kakak pemilik rumah kontrakan. Kamu ngomongnya bikin asam banget sih. Kamu tuh... Cemburu ya? Aku nggak cemburu sama sekali. Aku sama kamu bukan hubungan pacaran. Dia, kamu, aku. Ngapain aku cemburu sih? Tapi kenapa Xiao Hao lihat perempuan lain? Hatiku rasanya marah banget. Terasa asam banget. Kamu beneran suka sama dia? Nah, cek ini buat kamu. Buat aku nggak bisa terima ini. Ini memang hakmu. Ini buat biaya pengobatan pamanmu. Uang lebihnya anggap aku ngejar... Mahar pernikahan. Gimana? Maaf ya. Nggak bisa nahan perasaan sendiri. Ayo, pergi. Ayo makan. Gak usah makan, lain hari aja. Bukannya aku baru aja bilang tadi. Makan kebanyakan malam hari bikin gemuk. Sekarang, Xiao Hao makin jantan banget. Aku selalu punya aura yang menarik wanita. Lagi pula, sangat banyak membantuku. Yang paling penting adalah, lagi pula, aku ingin merayunya. Kalau potensi ini berhasil, aku kuasai. Apakah nanti malah menguntungkan wanita lain? Tidak bisa, aku harus manfaatkan sepenuhnya. Ayo, aku ajak kamu ke tempat. Kakak pemilik rumah, ada apa sih? Ayo bawa aku ke suatu tempat. Ternyata mau sewa kamar hotel ya? Ayo minum anggur buat tenggorokan. Apa maksudnya? Kakak pemilik rumah. Kenapa kamu kasih obat di minumanku? Apa jangan-jangan dia ingin menguasai aku? Kenapa kamu tidak minum sih? Takut aku kasih racun buat kamu? Aku kasih obat ke dia. Jangan-jangan dia sudah menyadarinya ya? Tidak mungkin. Tadi aku membelakanginya. Dia seharusnya tidak bisa melihatnya. Aku sudah memutuskan. Ingin menguasainya. Berhubungan intim dengannya. Tuan San, jangan pindai informasiku lagi. Aku tahu sekarang tentang tuan rumah. Diriku. Aku harus membongkarnya atau... Ikut menyesuaikan dengannya? Sudahlah, lebih baik ikut menyesuaikan saja. Lagi pula aku sudah lama menganggapnya. Sebagai wanitaku, kakak tuan rumah, aku sudah melakukannya. Kamu juga sudah melakukannya. Kakak merasa agak panas. Apakah kamu juga merasa sangat panas? Iya, aku merasa sangat panas. Kalau merasa panas, maka lepaskan saja pakaianmu. Ah, kakak tuan rumah. Ini tidak pantas kan? Aku tahu kamu memberiku obat. Tapi aku harus bersikap malu-malu kan? Kalau tidak, kamu mendapatkannya terlalu mudah. Tubuhku, kamu tidak akan menghargaiku. Kakak menari untukmu ya. Baik, aku belum pernah lihat tarian kakak tuan rumah. Benar, kak tuan rumah sangat menggoda. Penuh pesona yang memancar. Ada perasaan yang membuatku tidak tahan. Bagus sekali. Akhirnya lewati rintangan terakhir. Ayo kita pilih waktu untuk melamar. Kamu sudah bangun ya? Apakah kamu sudah lama punya niat padaku? Sama sekali tidak ada. Ayo cepat bangun.
Aku lihat ayah. Ah, halo. Dr. Zhang, Aku lagi mau telepon kamu nih. 10 juta untuk operasi ayah. Aku sudah siap. Nanti aku ke rumah sakit bayar. baiklah, itu bagus sekali. Aku juga mau bilang ke kamu, sumber ginjalnya sudah cocok. Kamu bayar, operasi langsung. Tapi sebelum itu, kamu pergi apotek obat. Beritahu stafnya. Beli 3 porsi. Ginseng dan Lingzi berumur 100 tahun. Pihak sana pasti mengerti. Baik, aku sekarang pergi beli. Yuan, aku ada pertanyaan. Bukankah operasi paman sudah diatur semuanya? Terus kenapa kita harus datang beli? Ginseng dan Lingzi ini Ini semua adalah tonik yang bagus. mestinya tidak dipakai saat operasi kan? Aku juga tidak tahu soal itu. Pokoknya dokter suruh beli, pasti benar. Ya. Halo, ginseng dan lingzi berusia 100 tahun. Berapa harganya ya? Pokoknya lagi bosan. Gunakan mata 3 untuk melihat komposisi dan nilai bahan-bahan ini. Mata 3, ayo keluar kerja. Semuanya dibudidayakan secara buatan. Tidak ada yang liar sama sekali. Ini ginseng berumur 100 tahun. Ini adalah Lingzi berusia 105 tahun. Diambil dari tebing curam. Lihat akar-akar ini. Masih membawa aroma harum tanah loh. Astaga. Bahkan tidak perlu yang asli. Langsung diganti dengan barang lain. Berapa harga ginseng dan lingzi? Saya direkomendasikan Dr. Zhang. Dr. Zhang suruh kamu beli ini. Ternyata dia dapat klien besar baru. Karena kamu direkomendasikan oleh Direktur Zhang, saya kasih diskon 20% untuk kalian. Juga tidak dijual per kilogram. Ambil seluruh akar ginseng ini. Harganya 1,8 juta. Untuk Lingzi ini harganya 2,8 juta. Mahal sekali ya. Ini masih dibilang mahal. Semua ini benar-benar liar. Diambil penduduk pegunungan, mempertaruhkan nyawa. Kalau bukan karena rekomendasi Direktur Zhang, kedua jenis barang ini, kita kenakan biaya 5 juta. Saya tahu ginseng ini tidak murah. Tapi saya tidak menyangka harganya semahal. Sangat tidak masuk akal. Harga sesuai kualitasnya lah. Jenis yang benar-benar liar hanya bisa didapatkan di toko kami. Tidak bisa didapatkan di tempat lain. Lagi pula ya, penyedia layanan semua antri pesan datang. Beli di sini. Apakah kamu punya kerabat di Kepala Zhang yang menjalani operasi di sana? Iya, gimana kamu bisa tahu? Kalau gitu cepat beli aja. Setelah selesai beli, operasinya berjalan lancar, tanpa hambatan. Apa maksudnya ini? Cuma segitu aja guys. Kalau merasa mahal, keluar pintu, belok kiri. Hei, jangan disimpan dulu. Aku bayar aja. Tunggu, aku ada pertanyaan. Ginseng dan Lingzi di tokomu. Semuanya dipalsukan dengan lobak dan jamur. Apa keberanianmu jual ini dengan harga jutaan? Waduh, bocah ini sudah ketahuan. Ngomong-ngomong, mata mana yang kamu lihat? Ginseng kami palsu, pakai lobak dan jamur. Hati-hati, aku laporkan kamu fitnah. Aku tidak mau berbelit-belit. Aku cuma mau tanya kamu, kenapa harganya sangat mahal? Kalau tidak mau beli, pergi aja. Tidak ada waktu buat ngurusin kalian. Ya sudah, kita pergi. Aku tidak percaya sama sekali. Ginseng dan Lingzi ini tidak bisa dibeli di tempat lain. Kalau benar-benar tidak bisa dibeli, saya sendiri akan memetik di gunung. Kalian pasti pertama kali ya. Saya jujur katakan pada kalian, ginseng dan Lingzi ini sebenarnya hanyalah lobak dan jamur. Tapi, ini yang dibeli Kepala Zhang sangat mahal. Karena uangnya tidak masuk ke kantong kami. Paham kan? Kalau tidak mau beli, konsekuensinya jelas, ya. Oh begitu ternyata. Xiao Hao, mari kita beli dengan uang. Lagi pula, operasi ayah saya lebih penting. Sialan. Uang tak cukup. Butuh kekuasaan. Kalau tidak, sembarang orang berani menghalang leher kamu. Waktu itu saya beli sekantong ginseng dan Lingzi ini. Menghabiskan lebih dari 20 juta loh.
Ini sudah dikonsumsi beberapa tahap pengobatan. Kenapa tidak ada efek sama sekali? Sabar dulu, jangan gelisah. Anda datang direkomendasikan oleh Kepala Zhang. Harusnya kamu cari dia dong. Ngomong apa sih kamu ini? Saya direkomendasikan Dokter Zhang. Tapi, dia yang minta saya datang toko kamu untuk beli barang ini. Lagi pula, barang ini kamu jual saya. Buat apa saya cari dia? Tentu saja saya cari kamu. Ini semua ginseng liar asli kami. Mungkin ini tidak cocok dengan penyakitmu. Coba cari Dokter Zhang lagi ya. Mungkin saja penyakitmu sudah memburuk. Jadi ginseng dan lingzi tidak cocok lagi. Masa sih? Benarkah begitu? Barang palsu ada di mana-mana ya? Halo? Kantong ginsengmu palsu, pakai lobak dan jamur. Tentu saja tidak menyembuhkan penyakit. Hei, tampan kamu ya? Ah iya, saya. Kamu bilang ginseng dan lingziku ini semuanya palsu? Tidak percaya? Kamu kirim ke lembaga untuk diuji. Aku dan pacarku beli dari Zhang. Ginseng dan lingzi ini. Tapi harganya terlalu tinggi di sini. Sampai jutaan. Saya rasa di dalam ini ada kecurangan. Kamu paham kan? Jangan ngomong sembarangan ya. Barang-barang kami di sini semuanya asli. Mana aku ngomong sembarangan? Semua yang baru saja kamu katakan, aku sudah merekam semuanya dengan ponselku. Bahkan tanpa merekam dengan ponsel. Setelah barang tokomu diperiksa ya. Coba cek, tahu asli palsu. Saat tiba waktunya. Toko ini dan Zhang tidak lolos. Ambil ponsel itu buat apa? Aku sudah curiga sejak awal barang toko ini bermasalah. Kali ini aku sengaja ambil bukti. Sekarang ada pemuda tampan jadi saksi. Toko kalian dan Dr. Zhang harus masuk penjara. Hei, cabut jabatan Dr. Zhang untukku. Serahkan dia ke pengadilan. Tutup juga toko obat ini ya. Semua pelaku diserahkan ke kepolisian. Kamu siapa sih? Aku ini siapa coba? Aku yang membiayai rumah sakit pertama. Kamu bilang aku siapa? Sejak awal sudah ada rumor. Bisnis RS pertama kurang bagus. Tapi tak pernah ketemu penyebabnya. Kali ini aku turun tangan sendiri. Dan ternyata benar-benar berhasil memancing ikan besar sepertimu ini. Datang sini. Bawa dia pergi. Terima kasih banyak atas bantuannya ya. Tak disangka berhasil. Xiao Hao. Dokter Kepala Zhang dicopot dari jabatannya. Lalu operasi ayahku. Gimana ya? Ayahmu mau dioperasi? Gampang. Aku atur direktur untuk melakukan operasi pada ayahmu. Siapa nama ayahmu? Namanya Chen Golden. Sudah selesai aku atur. Sore ini kalian sudah bisa operasi. Wah, terima kasih banyak sekali. Sama-sama, jangan sungkan. Ayo kita menemui paman. Setelah penyakit paman sembuh, aku akan datang meminangmu kepadanya, meminta dia menikahkan kamu denganku. Apakah kamu mau? Aku mau